Tersipu malu. Aku cuma gak mau ada apa-apa sama bayi itu. Kalau bayi itu selamat, maka kamu akan cepat terbebas dari pria itu kan? Selain itu, aku seorang calon dokter nada. Wajar kalau aku memperhatikan kondisi kesehatan seseorang, apalagi orang yang paling aku sayangi. Dewa tersenyum tanpa menatap wajah nada, dan hanya memperhatikan lalu lalang kendaraan di depannya. Anggap saja, perhatianku sekarang adalah perhatian dari ayah bayi itu untuk bayinya. Dewa lalu menatap nada. Kalau ibunya gak stres, kalau ibunya dapat kasih sayang yang cukup, anak dalam kandungannya juga akan sehat. Masa iya, kamu mau ninggalin anak itu ke bapaknya dalam kondisi anak itu nantinya sakit-sakitan? Dewa lalu kembali menatap ke nasi uduknya dan menyuap sendok nasi uduknya. Makasih ya, kamu udah perhatian banget sama aku sama anak di rahim aku. Ada segurat senyum di wajah nada, dan detak jantung nada pun meningkat cukup kencang mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Dewa. Walaupun itu tidak bertahan lama di dalam hatinya. Aku senang kamu perhatian ke bayi ini, Dewa. Tapi sebenarnya, ayah bayi ini sangat perhatian sama bayi ini. Bahkan dia sangat senang sekali waktu tahu kalau aku sudah hamil. Bagaimana keadaan dia sekarang ya? Kenapa aku benar-benar gak tenang ya? Mungkin ini memang bawaan ibu hamil. Selalu stres. Hati nada kembali merasa khawatir dengan kondisi Radit. Walaupun sudah berkali-kali nada menepisnya. Setelah menyelesaikan makan pagi, mereka berdua langsung menuju ke kantor yang hanya berjarak 3 km dari lokasi nada dan Dewa membeli nasi uduk. Aurora Corporations. Nada membaca nama perusahaan yang sangat besar di hadapannya saat mereka melintasinya dengan motor Dewa. Perusahaan tempat Nada bekerja cukup besar dengan desain kantor yang sangat unik dan terlihat bukan sekedar perusahaan kaleng-kaleng. Wah, enak banget ya kalau bisa kerja di perusahaan gede kayak gini. Pasti gajinya gede banget kalau dapat bagian yang bagus. Hihi, semoga aja Didi bisa dapat kerjaan di tempat yang kayak gini. Dia kan bercita-cita pengen jadi akuntan. Kalau aku kerja di perusahaan kayak gini ya cuman buat batu loncatan aja, buat menuhin kehidupanku sekarang. Aku ingin jadi dokter. Aku ingin bisa nyembuhin orang banyak. Gumam Nada dalam hatinya, sambil memikirkan masa depan adiknya, dan berharap adiknya bisa bekerja di perusahaan besar, sehingga kehidupan keluarganya kelak menjadi lebih baik dari saat ini. Dewa segera memperkenalkan Nada pada temannya, yang memberikan Dewa pekerjaan paruh waktu di perusahaan itu. Dewa juga membantu Nada dengan sangat baik untuk memulai pekerjaan hari ini. Mereka berdua berhasil melalui hari ini dengan cukup baik. Walaupun Nada mengerjakan semuanya masih separuh hati. Setiap kali Nada bekerja, wajah Radit masih tetap saja muncul di depannya. Walaupun sudah berkali-kali Nada berusaha membuangnya. Rasa kekhawatiran belum juga hilang dari dalam hati Nada. Nada, aku sudah bertanya dengan Sylvie. Dia mau menerimamu untuk bekerja di tempatnya. Apa kamu mau bekerja di sana aja? Supaya kamu gak harus bekerja di perusahaan ini sebagai OB. Dewa menyarankan suatu pekerjaan baru pada Nada saat mereka berjalan pulang ke parkiran kantor. Kenapa memangnya? Kamu bisa lebih enjoy buat ngerjain pekerjaan kamu kalau kamu di klinik Sylvie. Minimal kamu sudah bisa mulai mengasah diri kamu. Tapi gajinya lebih gede di sini, Wah. Untuk sementara, yang kita butuhkan uang.
Aku rasa aku akan kerja di sini dulu. Lagian kerjanya ringan-ringan aja kok. Hihihi. Nada mencoba untuk menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja di hadapan Dewa. Tapi aku lihat, kamu kerja di sini kurang enjoy. Apa nggak lebih baik gaji kecil tapi kamu bisa enjoy ngejalaninya? Aku nggak mau kamu stres. Dewa yang memperhatikan Nada bekerja seperti banyak pikiran dan kurang menikmati pekerjaannya, merasa bersalah mengajak Nada bekerja di perusahaan itu. Akhirnya setelah berdiskusi cukup lama, mulai dari mereka masih berada di perusahaan Aurora Corporations, di jalan di atas motor Dewa, sampai mereka tiba di kampus, Dewa akhirnya mengalah untuk membiarkan Nada tetap bekerja di perusahaan. Uang yang menjadi prioritas utama saat ini membuat Nada enggan untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya dan lebih memilih untuk mendapatkan sedikit lebih banyak dengan bekerja di bidang lain. Ya udah, aku izinin kamu tetap kerja di perusahaan itu. Tapi nanti kita ke klinik Sylvie dulu ya pulang dari kuliah. Aku ingin tahu kondisi janinnya. Aku juga ingin tahu pendapat Sylvie tentang pekerjaan kita, supaya kita nggak membahayakan kondisi janinnya. Bujuk Dewa akhirnya, setelah tidak ada lagi yang dapat dilakukan untuk membuat Nada keluar dari perusahaan. Nada yang setuju dengan saran Dewa, akhirnya pergi bersama Dewa setelah pulang dari kuliah ke klinik Sylvie. Nah, udah hampir seminggu, akhirnya pasangan yang ditunggu-tunggu datang juga. Kak Alif menyapa Nada dan Dewa di klinik Sylvie dengan senyum ramah dan sedikit sindiran yang membuat Nada tersipu malu dan wajahnya memerah. Dia pasti nyangka ini anak aku sama Dewa. Makanya, mukanya aja kayak gitu. Matanya melirik Dewa sambil bibirnya senyum-senyum juga. Aku jadi gak enak kayak gini. Harusnya aku pilih aja tadi klinik yang lain. Gak apa-apa bayar juga, daripada gratisan tapi malu begini. Gumam Nada saat melihat Kak Alif menyapa ramah Dewa dan bicara macam-macam tentang cara menjaga ibu hamil juga. Halo, apa kabar? Sylvie yang baru saja keluar dari ruang praktek bersama pasiennya yang sudah mau pulang, menghampiri lalu menyapa ramah Dewa dan Nada. Baik Kak Sylvie. Kakak apa kabar? Nada menjawab dan juga memeluk Sylvie sambil cipika-cipiki pipi kanan kiri. Aku baik. Yuk langsung ke ruanganku. Kita USG dulu. Ajak Sylvie ramah sambil menggandeng tangan Nada, lalu berhenti sejenak menengok ke belakang, menatap ke arah Dewa dan Alif. Liv, bapak bayinya jangan diajak ngobrol terus dong. Ayo ikut masuk wah. Gak masuk juga gak apa-apa kok. Wajah Nada memerah mendengar tawaran Sylvie kepada Dewa. Calon ayah bayi itu pasti seneng banget kalau melihat perkembangan bayi kecilnya. Udah mulai tumbuh, jadi biarin aja bapaknya ikut. Biar bapaknya makin sayang sama ibunya, sama anaknya juga. Hehehe. Sylvie terkekeh setelah menyelesaikan kalimatnya kepada Nada, lalu menatap ke arah Dewa. Ayo, ikut ke dalam. Dewa yang juga sama seperti Nada, tersipu malu, akhirnya terpaksa ikut ke dalam karena dorongan dari Alif. Aduh, kenapa jantungku jadi berdegup kencang seperti ini ya? Ayolah Dewa, anggap aja kamu nemenin pasien USG. Jadi gak usah berdebar-debar kayak gini dong. Di dalam hati, Dewa berusaha untuk menenangkan detak jantungnya sendiri, yang sudah mulai tidak beraturan iramanya.